Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah tentang infak. Infak yang kita sudah familiar secara bahasa, tapi mungkin secara konsep dan teori kita belum terlalu memahami secara lebih dalam apa sebenarnya infak. Maka ketika kita berbicara infak, maka kaitannya pasti adalah dengan harta. Harta yang Allah jadikan kita hidup dengannya, harta yang Allah titipkan kepada kita semua, poin penting dalam menunjang kehidupan kita di dunia. Tentu ini juga ada poin-poin aturan yang mesti kita taati. Aturan itu adalah dari Allah dan Rasulnya, terutama aturan terkait dari mana kita memperoleh harta dan kemana kita membelanjakan harta. Maka bagi kita kaum muslimin ada konsekuensi besar ketika Allah menitipkan harta kepada kita semua. Bukan lagi tentang bagaimana cara kita mendapatkan harta harus benar, tapi juga ketika harta sudah ada di tangan kita, bagaimana membelanjakannya pun harus dengan cara belanja yang benar. Dan tema kali ini adalah tentang infak, adalah terkait dengan belanja. Karena infak secara bahasa adalah membelanjakan harta, menghabiskan. Nafaqo itu bisa berarti habis. Kalau anfaqo, yunfiku itu membelanjakan harta. Jadi infak kaitannya adalah dengan belanja harta. Jadi belanja harta kita pun ternyata harus sesuai dengan syariah. Di samping tadi, cara mendapatkan hartanya pun harus sesuai dengan aturan. Pernah kita mendengar tentang bahwa kita selaku umat Islam nanti di yaumil qiyamah tidak akan pernah bergeser kaki kita pada hari kiamat sampai Allah bertanya tentang 4 perkara. Dan salah satu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terkait dengan harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan pernah bergeser 2 kaki hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Apa yang ditanya dari objek harta ini? Min aina tasabahu, dari mana harta itu kita peroleh. Maka untuk memuluskan langkah kita nanti di yaumil hisab, pastikan kita mendapatkan harta dengan cara yang legal, dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Dengan cara bekerja kah? Kerjanya pun tidak sembarang bekerja, tapi melalui kerja yang halal, jenisnya halal, dan mekanismenya juga halal. Tidak dibenarkan kita mengambil harta orang lain, karena semua ada aturannya. Bagaimana harta orang bisa menjadi harta kita? Semua ada aturannya. Teman-teman, kenapa teman-teman setiap minggu atau setiap bulan berhak atas hartanya bos teman-teman? Dengan jalan apa supaya harta tersebut menjadi halal? Dengan akad ijarah. Misalkan ijarah itu teman-teman menjual upah, kan? Menjual jasa. Maka atas dasar itulah teman-teman berhak mendapatkan pengganti dari jasa, dari effort yang kita keluarkan, dari kerja yang telah kita keluarkan. Maka sudah selayaknya bos kita memberikan pengganti berupa uang. Maka yang tadinya uang milik bos, ternyata di akhir bulan atau di akhir minggu menjadi milik kita. Halallah harta tersebut karena melalui jalan yang disyariatkan, upah mengupah, dan itu diakui dalam Islam. Atau misalkan kita bisnis sendiri, jual beli, maka dari hasil perniagaan pun itu menjadi harta yang halal. Ada orang yang beranggapan, Ustadz, kan harta semua itu adalah milik Allah, jadi dari manapun kita mendapatkan harta, maka boleh kita menguasai harta tersebut. Jangan. Mobil milik siapa?
Hakikatnya mobil yang bergeletak di jalanan milik Allah kan? Hakikatnya secara mutlak milik Allah. Tapi apakah kita dibenarkan aya mobil nganggur, kuncina ngagantung, ku urang dipakai? Kan enggak, karena ada aturannya. Orang sedang menjemur pakaiannya sendiri, ke urang dijahitan, nah dijahitan mau baju batur, nu Allah ya mah, kan enggak juga gitu. Hayam ngaliwat, tewak, pencit, nu Allah kan enggak juga gitu. Karena harus melalui mekanisme yang benar. Min ainak tasabahu, dari mana, dengan cara apa harta itu diperoleh, maka itu menjadi hal yang mesti dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Dari mana harta kamu dapatkan? Dari pinjol ya Allah, misalkan nanti dari pinjol, pinjolnya syariat atau enggak? Enggak, ini pinjol ilegal gitu. Boro-boro syariat, cek OJKG henteu legal gitu. Wah, itu kan sudah menjadi pertanyaan besar nanti di hari kiamat. Dari mana kamu dapatkan uang 100.000? Dari caleg tadi. Itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kata caleg? Kata caleg nanti coblos saya, iya duit 100.000. Itu juga bahaya kan? Karena cara mendapatkan uangnya didapatkan dengan cara yang disinyalir tidak legal dalam kacamata syariat. Nah, bagi teman-teman yang kerja, insya Allah selama kerjanya halal, jasa yang diberikannya adalah jasa yang halal, maka pendapatannya, harta yang diperoleh bulanan, mingguankah, itu insya Allah menjadi harta yang halal. Tapi bukan hanya itu yang nanti dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Ada satu lagi terkait harta, wa fima anfaqahu, kemana infaknya, kemana belanjanya, digunakan untuk apa uang yang telah kita peroleh. Maka sok sanajan uangna uang kita tidak bisa secara mutlak bebas untuk membelanjakan uang kita yang kita dapatkan melalui proses kerja kita. Hati-hati, ada panduan syariat yang harus ditaati. Jadi kalau demikian, ternyata definisi infak yang sering kita dengar tidak melulu infak itu terkait dengan kebaikan, karena infak itu masih bersifat umum. Umumnya di mana setiap pembelanjaan harta maka masuk kategori infak. Untuk tujuan apapun bahasanya adalah infak, karena infak itu adalah pengeluaran atau belanja harta. Jadi kalau demikian, orang kafir suka berinfak nggak? Orang kafir suka berinfak? Suka. Orang jahat suka berinfak? Suka. Kita yang bukan orang jahat, orang mukmin suka berinfak? Pasti. Maka infak itu lebih kepada pembelanjaan harta secara umum, tidak terkait kebaikan, tidak juga terkait dengan keburukan. Pada awalnya ketika disebut infak, netral. Pokoknya mah belanja harta, jajan, itu namanya infak. Tapi nanti sebagai kaum muslimin kita didorong untuk belanja harta di sektor-sektor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam suka diiringi dengan kata-kata lanjutan, anfiku fisabilillah, infaklah kalian, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah. Ketika Allah menerangkan sifat karakter orang-orang yang bertakwa, yunfikuna, mereka berinfak, mengeluarkan hartanya, fisarra'i wadharra, pada waktu bahagia, pada waktu sedih, pada waktu lapang, pada waktu yang sempit. Atau sering yunfikuna fisabilillah, pasti kesananya kalau infak-infak yang baik itu disifati dengan fisabilillah. Karena tadi ketika hanya disebut infak saja, artinya bukan melulu kebaikan. Karena infak itu masih umum. Infak itu berupa belanja harta. Orang kafir pun berinfak. Tapi oleh Allah dijelaskan, orang kafir itu infaknya adalah untuk menjegal kaum muslimin. Ini ada dalam Quran surat Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyudillu an sabilillah.
Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka itu semata untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglabun. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan ke dalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberi isyarat